selamat datang di video ini. Kali ini kami akan membahas salah satu kejadian paling terkenal di dunia pelayaran, yaitu kejadian RMS Titanic. Kejadian ini bukan hanya sebagai bencana besar, akan tetapi juga menjadi sebuah pelajaran penting dalam dunia keselamatan pelayaran. Mari kita bahas lebih dalam mengenai kejadian RMS Titanic. Pelayaran perdana Titanic dimulai pada 10 April 1912. Kapal termewah dan termegah ini meninggalkan Southampton, Inggris dalam perjalanannya menuju New York. Kapal ini dibangun dengan teknologi terbaru dan dianggap tak terkalahkan. Titanic ini membawa lebih dari 220 penumpang dan awak kapal, termasuk orang-orang paling kaya dan terkenal pada saat itu. Pada tanggal 14 April 1912, pada pukul 23:40 waktu setempat, kapal Royal Mail Titanic menabrak sebuah gunung es besar yang berada di Samudra Atlantik Utara, tepatnya di lepas pantai Newfoundland, Kanada. Tabrakan ini menyebabkan 5 kompartemen kedap air pada sisi kanan kapal bocor. Kejadian ini mengakibatkan kerusakan besar pada lambung kapal, sehingga air masuk ke dalam kapal. Meskipun kapal Titanic dirancang untuk bertahan dengan sejumlah kompartemen kedap air, kerusakan yang terjadi lebih besar dari yang diperkirakan. Dalam waktu kurang dari 3 jam, akhirnya Titanic tenggelam pada tanggal 15 April 1912 pada pukul 02:20 pagi. Kapal Titanic yang sebelumnya dianggap tidak dapat tenggelam karena ukuran dan teknologi canggihnya ini akhirnya tenggelam dalam pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris ke New York City, Amerika Serikat. Meskipun 700 orang selamat dalam kejadian ini, akan tetapi lebih dari 1.500 penumpang dan awak kapal tewas dalam tragedi ini. Tragedi Titanic bukanlah sebuah kecelakaan yang terjadi begitu saja. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kejadian ini terjadi. Kombinasi dari unsafe action dan unsafe condition menyebabkan tenggelamnya kapal ini. Mari kita lihat beberapa hal yang menjadi penyebab pada tragedi kali ini. Kapal Titanic berlayar dengan kecepatan tinggi, meskipun mendapat laporan dari kapal-kapal lain yang memperingatkan tentang adanya gunung es di jalur kapal. Pada waktu itu, Kapten Edward Smith memutuskan untuk tetap melaju dengan kecepatan tinggi karena ingin memecahkan rekor waktu pelayaran. Kurangnya pengawasan yang memadai tentang kondisi cuaca. Pada malam itu, laut sangat tenang, sehingga es sulit dilihat. Selain itu, terdapat kekurangan dalam penyediaan jumlah skoci penyelamat, sehingga hanya cukup untuk menampung sebagian penumpang saja. Meskipun jumlah skoci tersebut sudah memenuhi regulasi maritim pada saat itu, akan tetapi regulasi tersebut ternyata sudah ketinggalan zaman, sehingga banyak penumpang yang tidak dapat diselamatkan. Desain Titanic memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah kompartemen kedap air yang tidak cukup tinggi. Kompartemen ini dirancang untuk menahan air jika ada kebocoran. Namun, mereka hanya mencapai sebagian dari bawah kapal saja. Sehingga jika air naik, kapal akan cepat tenggelam. Yang pertama menyebabkan 1.514 korban jiwa, yang mana itu sangat banyak sekali ya. Kemudian untuk total kerugian, yang kedua ini total kerugian yaitu mencapai 16,4 juta dolar, yaitu setara dengan 268,24 M. Kemudian yang ketiga itu tentu sekali dampak psikologisnya, karena korban pasti mengalami trauma yang sangat besar. Jadi gimana sih cara mencegah atau setidaknya meminimalisir dalam kejadian kapal Titanic 1912 ini? Yaitu yang pertama itu pemeliharaan
alat-alat pengecekan sebelum berangkat, itu apa saja yang perlu diganti dan yang masih baik itu digunakan ya. Kemudian yang kedua, itu pelatihan awak kapal yang selalu siap dalam menghadapi bencana-bencana besar atau sesuatu yang tidak diinginkan. Contohnya seperti kapal Titanic ini. Terus yang ketiga, meningkatkan teknologi lebih canggih seperti navigasi dan radar. Kita kan tahu ya, kapal Titanic itu terjadi karena menabrak bongkahan es kan. Itu pun karena terlambatnya radar dalam mendeteksi bongkahan es tersebut, sehingga nahkodanya itu atau yang mengoperasikan kapal Titanic itu tidak sigap dengan bencana itu. Makanya navigasi sangat perlu dalam menjalankan kapal.